Dr. William Penn. That is why I must be careful. Maybe we can restore it. Or kill her. Calm down, boys. Halo sahabat rebahan yang budiman, apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu berbahagia. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film yang berjudul Fistful of Vengeance. Film ini dibintangi oleh salah satu aktor dan ahli seni bela diri yang berkebangsaan Indonesia. Siapa lagi kalau bukan si Kaset Iko Uwais. Di film ini selain alur ceritanya yang seru, mata kalian juga akan dimanjakan dengan aksi seni bela diri dari para pemainnya. Apalagi di film ini salah satu pemainnya adalah Iko Uwais. Tentunya kita akan disuguhkan dengan aksi seni bela diri asli Indonesia, yaitu Pencaksilat tentunya. Di film ini, Iko Uwais berperan sebagai Bu Assassin, yang mana dia adalah orang yang mempunyai kekuatan super dan memimpin teman-temannya untuk membunuh salah satu makhluk yang mengancam akan menguasai dunia. Nah, daripada lama-lama saya ngocoblak, takutnya nanti malah merusak pendengaran kalian. Mending yuk langsung aja ke ceritanya. Di awal cerita diperlihatkan dua pria sedang mengendarai mobil bernama Kay dan Lusin. Mereka berencana pergi ke sebuah klub malam yang ada di Bangkok, Thailand. Di sana Kay dan Lusin akan mencari informasi tentang pembunuhan seorang adik teman mereka yang bernama Jenny. Sesampainya di sana mereka masuk dan mulai mengamati keadaan. Tapi tak selang lama mereka diserang oleh beberapa orang di sana. Ternyata orang-orang tersebut adalah orang yang sudah dikendalikan pikiran dan jiwanya oleh seorang Jiangshi atau vampir pengendali jiwa. Setelah Kay dan Lusin berhasil mengalahkan sebagian dari mereka, kemudian Lusin dan Kay bekerja sama untuk langsung menyerang ke gedung Jiangshi tersebut. Karena Kay dan Lusin mengira Jiangshi tersebut tahu tentang pembunuhan adik teman mereka yaitu Jenny. Kemudian Kay pun langsung menggunakan kekuatan supernya. Sialnya, makhluk itu bukannya berbicara tapi malah diam seribu bahasa bagaikan makan kerupuk yang sudah keluarsa. Akhirnya Kay pun langsung membunuh Jiangshi tersebut. Assassin strike. That's not what I was thinking at all. Tak lama setelah itu, orang-orang di sana membeku dan tidak bisa melakukan apa-apa. I can't hold it for long. Not here. Not here. 8 a.m. Kemudian ada salah satu orang yang berbicara ditujukan kepada Kay dan Lusin bahwa urusan mereka belum selesai dan meminta mereka untuk menemuinya di salah satu tempat yaitu kuil Silom jam 12 siang besok. Ternyata orang itu masih salah satu jelmaan dari Jiangshi jelek tersebut. Sementara di tempat lain terlihat seorang wanita seksi bersama pria sedang asik ngobrol di dalam mobil angkot Salawu yang sudah dimodifikasi. Yang mana pria tersebut adalah Tommy, kakaknya Jenny. Tommy yang punya misi balas dendam terhadap kematian adiknya Jenny, dia mulai memancing pembicaraan wanita tersebut dengan menceritakan di mana Jenny adiknya telah mati dibunuh oleh sekelompok orang. Dan Tommy sebenarnya dari awal sudah curiga dengan wanita ini. Sebelum ngobrol berlanjut, kemudian wanita ini menuangkan sebuah air yang mana air tersebut sudah dicampur racun untuk membunuh Tommy. Tapi Tommy sudah mengetahui niat busuk si wanita tersebut. Dan benar saja, ternyata wanita ini adalah seorang Jiangshi dan mereka pun bertarung. Tommy yang mengetahui bagaimana cara membunuh Jiangshi tersebut, pertarungan pun tidak berlangsung lama karena Tommy langsung membunuh si wanita ini. Pertarungan pun dimenangkan oleh Tommy. Keesokan harinya, Kay, Tommy, dan Lusin berangkat menuju kuil Silom yang disebutkan oleh makhluk jelek tadi malam. Yang menurut informasi dari salah satu tukang ojek di sana, ternyata kuil tersebut adalah milik salah satu miliarder Bayatek yaitu William Penn. Sesampainya di sana, Kay, Tommy, dan Lusin langsung disambut oleh seseorang yang ternyata orang tersebut adalah William Penn. Tanpa basa-basi, William langsung menceritakan masalah Pangu. William mengatakan bahwa Pangu adalah manusia pertama yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian semakin lama semakin menggila. Setelah dia menjadi dewa, dia mengancam akan merubah dunia.
I'm not the first person. I apologize for not meeting you in person. Threatened to remake the world in his own image. Her rampage is left unchecked. Barely made it out alive, and that's why I've retreated. Setelah William menceritakan kegilaan Pangu tersebut, dia juga mengatakan dulu kegilaan Pangu tersebut pernah dihentikan oleh Wu Assassin pertama dan berhasil dikalahkannya, sehingga beberapa tahun keadaan dunia aman dan damai. Tapi sekarang ada masalah baru yang lagi-lagi mengancam dunia. William mengatakan bahwa ada orang bernama Quan Xi, yaitu keturunan Pangu atau Pangu berikutnya. Dia mempunyai kekuatan bisa mengendalikan jiwa dan pikiran manusia. Ternyata Quan Xi adalah seseorang Jiangxi. William juga mengatakan bahwa sebenarnya yang membunuh Jenny adalah Quan Xi. Namun waktu itu Jenny berhasil mengambil salah satu jimat milik Quan Xi yang kini dipegang oleh Tommy. It's a piece of our essence. She'll try to get it back. William bisa tahu hal ini karena sebenarnya William dan Quan Xi adalah saudara atau mempunyai kekuatan yang sama dan saling terhubung. Mereka mempunyai misi yang sama, ingin menguasai dunia. Sehingga William berniat ingin memusnahkan Quan Xi supaya dialah yang bisa menguasai dunia. Alhasil dalam obrolan kali ini, William ingin merebut jimat Quan Xi yang kini dipegang sama Tommy. Karena dengan jimat Quan Xi dan jimat miliknya jika disatukan bisa membangkitkan lagi Pangu. Dan dialah yang menguasai dunia. Her power base. Awalnya mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan William. Tapi demi misi mereka yaitu membalas dendam atas kematian Jenny, mereka pun berusaha untuk percaya. Dan Kai berkata dia akan membunuh Quan Xi dan membawanya ke William. You act like you don't care about Jenny at all. That's because of your sister. Don't drag me. No. It might not be this. Sementara itu Tommy yang agak sedikit keberatan dengan keputusan Kai yang berniat membunuh Quan Xi sendirian, Tommy pun berencana akan meminta bantuan seseorang untuk membantu melakukan misi mereka, yaitu membunuh Quan Xi. Karena Tommy tahu yang akan dihadapi kali ini bukanlah orang biasa. Let me show you something. I had to break up the tanning session, boys. Lucian's calling his contact. Since when did you get a Bangkok hookup? I said might. Keesokan harinya, Tommy memperkenalkan salah satu wanita bernama Freya kepada Kai dan Lucien. Tommy berkata bahwa wanita ini asli warga Bangkok, yang mana dia akan membantu mereka untuk melakukan misinya. Kemudian mereka pun mengatur rencana untuk masuk ke hotel tersebut, karena di hotel itu, Quan Xi akan mengadakan pertemuan dengan salah satu gangster terkuat di sana, yaitu untuk melakukan kerjasama supaya mereka bisa lebih kuat dalam melakukan misinya. Sementara itu, Lucien yang ragu dengan Freya, Lucien berkata apa benar Freya bisa membantu mereka? Listen, I know it's... This story short and sweet in case... Business. Relax. Lalu Freya pun meyakinkan mereka bahwa dia bisa membantunya. Selain itu, hotel yang akan dimasuki mereka sudah disiapkan dengan keamanan yang sangat ketat. Dan yang mereka hadapi adalah orang yang sangat ditakuti di Bangkok. Kemudian dia pun mengeluarkan sebuah benda yang katanya benda tersebut bisa membantu mereka untuk bisa masuk dan menyelundup ke hotel tersebut. I know. This is 007 shit. Di tempat lain, terlihat seorang wanita yang sedang menginterogasi salah satu anggota gangster. Wanita ini adalah seorang anggota Interpol bernama Jama. Dia sengaja menangkap salah satu anggota gangster tersebut, supaya dia tahu di mana tempat Quan Xi dan geng tersebut akan mengadakan pertemuan dan bisa menyergapnya. Dan pada akhirnya si kepala geng tersebut mengatakan bahwa besok pertemuannya akan dilaksanakan di Hotel P. Let's go. Singkat cerita, misi ini pun dimulai. Ketika Quan Xi sudah terlihat memasuki hotel, Freya dan Tommy pun berpura-pura menjadi salah satu tamu yang sengaja membawa senjata dalam tasnya agar mereka ditangkap. Nah, ketika hal itu terjadi, Kai dan Liu mulai masuk dan duduk di kursi tamu sambil menunggu kode dari Freya. Ternyata misi pertama pun berhasil. Freya dan Tommy ditangkap para petugas hotel dan dibawa ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa. Kemudian para petugas itu menggeledah tas Tommy karena mereka menyangka di dalam tas tersebut adalah senjata. Tapi setelah dibuka ternyata tas tersebut hanyalah senjata mainan. Lalu mereka pun membebaskan Freya dan Tommy. Namun tanpa mereka sadari semua itu hanyalah rekayasa. Saat mereka dibebaskan, tak selang lama Freya mengeluarkan satu alat yang mana alat tersebut membuat semua CCTV di dalam hotel error. Saat itu pula Kai dan Lucien segera melakukan aksinya. Beralih ke Jama yang saat itu sudah mengetahui di hotel tersebut di mana Quan Xi dan gangster itu akan bertemu. Jama dan beberapa rekannya pun langsung masuk ke dalam hotel tersebut. Saat para petugas hotel sibuk menangani kekacauan, kemudian Kai dan Lucien langsung mencari tempat di mana Quan Xi dan geng tersebut akan melakukan pertemuan. Come on! Let's get out of here.
Ternyata Kuan Si bertemu dengan geng tersebut bukan untuk bekerja sama. Namun Kuan Si langsung membantai kepala geng tersebut, tujuannya supaya Kuan Si menjadi satu-satunya yang menjadi kepala geng terkuat di kota Bangkok. Setelah itu Kuan Si pun langsung mengendalikan jiwa dan pikiran seluruh anggota geng tersebut untuk patuh dan taat kepada Kuan Si. Setelah mencari ke sana kemari kahilir kegirang Gakido Kakaler Kai dan Lusin berhasil menemukan lokasi pertemuan Kuan Si dan geng tersebut. Tapi ketika mereka sampai di sana, Kai dan Lusin melihat beberapa orang sudah tewas dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Tidak lama kemudian, Jama pun datang ke tempat itu. Melihat hal itu, Jama menuduh Kai dan Lusin lah yang melakukan hal tersebut. Tapi Lusin terkejut ketika melihat Jama karena Lusin mengenali Jama. Lalu Lusin segera menjelaskan bahwa kejadian itu bukan mereka yang melakukan. Namun Jama tidak percaya akan penjelasan Lusin dan dia tetap menyuruh mereka untuk menyerahkan diri. Untungnya saat itu Tommy datang dan mendodongkan pisau ke Jama. Tommy meyakinkan Jama bahwa bukan mereka yang melakukannya, tapi ini semua perbuatan si Kuan Si jelek itu. Akhirnya Jama percaya dan langsung bergabung dengan mereka untuk melawan para petugas hotel dan geng tersebut yang jiwanya sudah dalam pengaruh si Kuan Si jelek itu. Setelah itu kemudian mereka kabur dengan cara berpencar. Lusin dan Freya keluar mencari mobil untuk kabur. Lalu Tommy dan Jama malah terjebak dalam hotel karena pintu hotel terkunci. Tapi tak lama kemudian Lusin dan Freya datang menabrak pintu hotel tersebut dengan mobilnya, yang akhirnya mereka berhasil keluar. Sementara si Kei yang masih di atas, dia masih bertarung sama anak buah si Kuan Si jelek bernama Zen. Kei pun mulai kewalahan karena Zen memiliki kekuatan setara dengan Wasasin yaitu Kei. Dan pada akhirnya saat itu Kei kalah dan jatuh ke bawah. Dasar film, Kei jatuh ke sebuah kolam renang yang berada di bawah hotel. Alhasil si Kei kenaon-naon. Dan saat itu pula mereka bertemu dengan satu sama lainnya yang sudah aman. Dan pada akhirnya mereka semua berhasil keluar. Told you, something sketchy. We didn't have another lead. เก็บพวกมันให้หมด Di tengah jalan, mereka kira tidak ada orang suruhan Kuan Si lagi yang mengejar. Tapi ternyata dugaan mereka salah. Beberapa saat kemudian, anak buah Kuan Si datang dan berusaha mengejar, hingga berhasil mengepung mereka di sebuah pasar. เอาตัวมาให้ฉัน Dalam situasi terdesak, Freya menyuruh yang lain untuk keluar dan melawan mereka. Awalnya Lusin menolak, tapi ketika mobil sudah mulai ditembaki dan terjadi ledakan karena tabung gas yang sengaja dilempar, mereka pun akhirnya berusaha untuk melawan anggota tersebut. Setelah pertarungan sengit itu dimenangkan oleh Kei dan The Gang, Freya memberikan perintah ke salah satu dari mereka untuk pergi ke kanal dan mencari perahu yang bisa mereka gunakan untuk kabur. Kenapa harus lewat sungai? Karena hanya jalur itulah yang bisa mereka gunakan untuk menghindari kejaran anak buah Kuan Si dan mencari tempat persembunyian yang lebih aman dan sentosa. Ternyata tujuan Freya mengajak teman-temannya kabur lewat jalur tersebut, selain untuk menghindar dari kejaran Kuan Si, dia juga sengaja mengajak mereka untuk ke salah satu desa terpencil bernama Chao Phraya. Sebuah desa yang terkenal aman sekaligus tempat itu adalah tempat tinggal Freya sewaktu kecil. So this is your home? Sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh pintu yang terbuat dari batang pohon. Pintu ini katanya bukan pintu biasa, melainkan pintu perlindungan yang sudah dimenem-menem dan dipasangi jampe-jampe harupat agar orang yang memiliki niat jahat tidak bisa memasuki desa tersebut. Anyone might know what's going on? It's nice to meet everyone. Freya kemudian memperkenalkan teman-temannya kepada Paman Catri, yang mana Paman Catri ini adalah orang yang sudah merawat Freya setelah kedua orang tuanya meninggal. Paman ini adalah dukun dan sekaligus lurah Muncak Diurang Mah di desa Yete. Dan singkat cerita, pada malam harinya Kei membantu Paman Catri untuk membuatkan makanan, sembari bertanya-tanya tentang Pandu kepada Paman Catri. Mendengar pertanyaan Kei, Paman Catri tidak langsung menjawabnya.
Dia hanya berkata kalau desa ini aman. Selain itu, Paman Catri juga memberikan mantra tambahan yang ada pada gelang buatannya, agar dimanapun Kai berada selalu terlindungi. By harnessing the chi. Yeah. No shit. Tak lama setelah itu, ketika mereka sedang menikmati makan malam, Paman Catri menceritakan bahwa William adalah orang yang licik. Jika William pernah bilang kalau dirinya ingin memusnahkan Quan Chi, semua itu adalah bohong, karena sebenarnya William dan Quan Chi adalah yin and yang. Dua hal yang saling bertentangan tapi selalu terhubung karena mereka memiliki misi yang sama, yaitu ingin membangkitkan Pan Gu menjadi manusia terkuat di dunia. Paman Catri juga memperingatkan Kai agar selalu berhati-hati karena hanya dengan menggunakan jimat kuno milik William dan Quan Chi, jiwa Kai sebagai Wu Assassin terakhir bisa terancam dan bisa membuat Pan Gu bangkit menguasai dunia. If they can forge from the stone of the temple. Mendengar itu, Tommy pun langsung menunjukkan jimat milik Quan Chi yang ada di dirinya, yang mana jimat itu diambil dari tangan Jenny sewaktu Jenny terbunuh dulu. Dia pikir dengan menghancurkan benda tersebut maka semua masalah akan selesai. Tapi ternyata, jimat itu hanya bisa menghancurkan meja dan makanan yang lagi mereka makan. Aduh, Tommy. Cool, we'll just destroy it then. It can't be destroyed. Where did you get that from? Quite enough, thank you. Setelah perbincangan mereka malam itu, Kai memilih untuk latihan dan meditasi. Sampai Paman Catri menghampiri Kai. Kemudian Paman Catri mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah takut kalau dunia ini diambil alih oleh Pan Gu. Karena jika itu terjadi, dirinya hanya akan mati dan hilang seperti manusia yang lain. Remake the world. You're trying everything to avoid that pain again. Stop him. We'll stop it. We'll make plan. Mendengar Paman Catri ngomong seperti itu, Kai sangat tidak setuju dengan Paman. Karena dia tidak rela dunia ini diambil oleh Pan Gu. Kemudian Kai pun menegaskan bahwa dia sebagai Wu Assassin terakhir akan memusnahkan Pan Gu dari muka bumi ini demi peradaban dunia dan orang-orang tersayang walaupun nyawanya yang jadi taruhannya. Di waktu yang sama, Freya juga mulai merenungi masalah ini. Ketika Tommy datang menghampirinya, Freya mulai menceritakan kisah masa lalunya, di mana kedua orang tuanya dan juga saudara perempuannya tewas karena banjir besar. Beberapa saat kemudian, ketika Freya akan tidur, tiba-tiba mendapatkan pesan WhatsApp dari nomor misterius, yang mana pesan WhatsApp misterius itu memberikan penawaran bahwa dia bisa membangkitkan keluarganya yang sudah mati. Mendengar penawaran seperti itu, Freya tentunya sangat tertarik karena menyangkut keluarganya yang sudah tiada. Freya pun langsung keluar menuju pintu masuk sesuai arahan dari pesan WhatsApp misterius tersebut. Tiba di sana, Freya langsung melihat keluarganya yang dulu sudah meninggal. Tetapi semua itu hanya tipu daya William dan Quan Chi. Ternyata apa yang dikatakan oleh Paman benar adanya. William adalah orang yang licik. Dia sudah memperdaya Freya dengan memperlihatkan keluarganya yang sudah meninggal. Karena merasa benar keluarganya sudah kembali, Freya pun menuruti apa yang William katakan. Freya harus mengambil jimat dari Tommy, lalu menggunakannya untuk mengambil jiwa Wu Assassin milik Kai. Tidak lama, Freya pun langsung mencabut mantra yang ada di pintu masuk ke desa itu. Lalu dia diam-diam mengambil jimat dari tangan Tommy sewaktu Tommy tidur, yang kemudian dia mengambil jiwa Wu Assassin milik Kai dengan jimat itu. Karena jimat di pintu masuk sudah diambil oleh Freya, akhirnya anak buah Quan Chi pun bisa masuk ke dalam desa tersebut. Dan akhirnya anak buah si Quan Chi tersebut menyerang mereka. Di saat yang lain berusaha melawan anak buah Quan Chi, Freya kabur untuk memberikan jimat yang sudah terisi jiwa Wu Assassin Kai kepada Quan Chi. Lalu setelah mengetahui kalau Freya sudah berkhianat, Kai menyuruh Lusin untuk membantu Jamak melawan sebagian anak buah Quan Chi. Lalu Tommy ditugaskan untuk menyiapkan kendaraan, sedangkan dirinya akan berusaha untuk melawan anak buah Quan Chi yang tersisa. Dalam pertarungan ini, Lusin terluka cukup parah dan hampir terbunuh, tapi untungnya Paman Catri datang untuk menolongnya. Karena situasi di desa sudah tidak aman lagi, Kai mengajak Paman Catri untuk kabur juga dari desa itu. Tapi karena begitu banyaknya anak buah Quan Chi yang berdatangan, Paman pun menyuruh mereka untuk pergi saja.
sedangkan dirinya akan menghentikan mereka dengan sekuat tenaga walau akhirnya dia harus meninggal dunia. Berhasil kabur dari anak buah Quan Chi bukannya menyusun rencana baru untuk menghentikan Quan Chi dan William, tapi Kai, Tommy, dan Lucien malah berselisih sampai berpikir kalau mereka tidak akan mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Untungnya Jama menyadarkan mereka dan menyuruh mereka untuk menghilangkan rasa marah, bersalah, dan juga ego. You say you're a family. Get over your anger. Cannot even take care of Yeah. For Jenny. Kemudian mereka pun sadar dan akhirnya mereka pun saling pelukan mesra dan menyusun rencana untuk memusnahkan William dan Quan Chi, juga si Pangu jelek tersebut. Menurut informasi yang mereka dapat, lokasi pembangkitan Pangu itu ada di sebuah situs penggalian arkeologi, tepat di mana dulu Pandu dikalahkan oleh Wu Assassin pertama. Nah, ketika Kai dan kawan-kawan berusaha masuk, Freya pun tiba sambil membawa jimat itu. Tapi sialnya janji yang diberikan William dan Quan Chi adalah pembohongan semata. killed my uncle. Jimat itu langsung direbut sedangkan Freya disuruh untuk menerima takdir kematian keluarganya. Tuhnya cek aing oge daman emang bedegong. Setelah berhasil masuk dengan ledakan beberapa tabung gas yang mereka lempar, mereka mulai bertarung dengan anak buah Quan Chi. Lucien melawan anak buah terbaik Quan Chi, sedangkan Kai kembali bertarung dengan si Jen. Sedangkan Tommy dan Jama mengeroyok si Quan Chi jelek itu. Well, you are who you've got, Grace. And it ends when I kill you. Di tempat lain, Kai juga berhasil mengalahkan si Jen. Dia menggunakan gelang pemberian Paman Catri untuk mengunci kekuatan magic si Jen. Sampai kemudian dia membunuh si Jen dengan mematahkan batang lehernya. Hah, sia cek aing oke. Sementara Lucien yang malah kalah sama si William. Jiwanya langsung diserap yang kemudian membuatnya tunduk kepada si William. Ketika Kai melihat Lucien yang sudah tidak berdaya, Kai pun lengah dan hal itu langsung dimanfaatkan oleh si William untuk mengambil jiwanya. Kini rencana William untuk membangkitkan Pangu pun terwujud. Lalu ketika Pangu sudah muncul, Lucien langsung dikendalikan untuk menyerang Kai. Dan dengan terpaksa, Kai pun meladeni Lucien yang jiwanya sedang dalam pengaruh William. Beruntungnya saat itu Kai mampu mengalahkan Lucien. Dan berkat kekuatan Wu Assassin-nya, kesadaran Lucien kembali normal. Melihat Kai berhasil menembus pertahanannya, Pangu berencana kabur dengan masuk ke dalam lubang tempat asalnya lagi. Tapi Kai langsung mengejar Pangu jelek tersebut ke lubang itu. Lalu teman-temannya melemparkan tali untuk pegangan Kai. Kemudian Kai pun berjuang melawan Pandu jelek tersebut di dalam lubang itu. Dalam misi melenyapkan Pangu dari dunia ini, Kai terlihat sangat kewalahan dan hampir kalah. Untungnya Lucien langsung ikut turun ke lubang tersebut. Sampai kemudian Pangu berhasil dikalahkan dan akhirnya misi balas dendam terhadap kematian Jenny pun berhasil mereka selesaikan. Dan cerita pun selesai. Terima kasih telah menonton video tentang alur cerita film ini. Semoga kalian menikmati ringkasan cerita yang saya berikan. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan konten menarik lainnya dari channel saya. Saya juga terbuka untuk masukan dan saran dari kalian, jadi jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa untuk tetap menonton film dengan bijak dan menghargai karya para sinias. Mohon maaf bila ada kata atau bahasan alur cerita yang kurang pas atau salah. Terima kasih.